Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, serta kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Eki selaku dosen pembimbing mata kuliah analisa laporan keuangan, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan pada PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Amelia Adityaningsih, yang kedua Audrey Rianda Putri, yang ketiga Aurelia Seno Aji, yang keempat Diana Fitrianingsih, yang kelima Devi Dara Puspita, yang keenam Jumaika Tamayana Fortuna, yang ketujuh Putri Setiawati, yang kedelapan Rizka Khairina, dan yang kesembilan saya sendiri Solihatun Anissa. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Diana Fitrianingsih. Kepadanya saya persilahkan. Materi pertama, PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam penyediaan layanan dan solusi infrastruktur komunikasi. Kegiatan bisnisnya meliputi pengoperasional dan penyewaan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station atau BTS. Anak perusahaannya adalah PT Sentra Tama Menara Indonesia. PT Sentra Tama ini didirikan pada 11 Februari 1987 dengan nama Sentra Tindo Utama dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Kantor pusat Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk terletak di TCC Batavia Tower 1 lantai 16 dan 19, Jalan Kiai Haji Mas Mansur Kafling 126, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Entitas induk dan entitas induk terakhir Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk masing-masing adalah EP ID Holding, PTE Ltd, dan Digital Bright Group Inc. yang berkedudukan masing-masing di Singapura dan Amerika Serikat. Ruang lingkup kegiatan sentral bergerak di bidang investasi dan jasa. Saat ini Sentra berinvestasi pada PT Sentra Tama Menara Indonesia atau dahulu PT Retower Asia, anak usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan, penyewaan, dan pengelolaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station atau BTS, serta alat, sarana, atau instalasi penunjang telekomunikasi, jasa konsultasi dan instalasi komunikasi, jasa konsultasi manajemen, administrasi bisnis, dan strategi pengembangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah atau rasio ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen dalam laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Rasio likuiditas berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas. Yang pertama itu ada rasio arus. Kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban jangka pendek yang menggunakan aset lancar yang dimiliki. Makin tinggi rasio ini, maka semakin liquid kondisi keuangan perusahaan. Nilai lebih dari satu menunjukkan kesehatan perusahaan keuangan yang baik karena jumlah rasio aset lancar melebihi liabilitas lancar. Untuk rumus sekarang rasio, yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2021, aset lancarnya adalah 1.279.833.000 dibagi liabilitas jangka pendeknya 6.004.704.000 dan hasilnya adalah 0,21. Sedangkan tahun 2002 2.300.760.921 dibagi 1.675.037.000 dan hasilnya adalah 1,42. Kesimpulannya adalah nilai current rasio sentra pada tahun 2021 sebesar
0,21 lebih besar dari liabilitas lancarnya. Sentra memiliki porsi utang jangka pendek yang cukup besar, namun aset lancar sentra juga memiliki nilai yang seimbang. Berbeda dengan tahun 2002 yang mendapatkan nilai sebesar 1,42 yang menandakan nilai aset lebih dominan dari nilai liabilitas jangka pendek. Nilai current ratio yang tinggi menandakan likuiditas jangka pendek yang tinggi dan risiko kredit yang rendah karena perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio cepat atau uji asam rasio. Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa harus membayar utang jangka pendeknya. Untuk rumus quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2021 nilainya adalah 1.279.833.000 dikurang 9.568.000 dibagi 6.004.704.000 dan hasilnya adalah 0,21. Dan tahun 2002-nya 2.376.921.000 dikurang 7.380.000 dibagi 1.675.037.000 dan hasilnya adalah 1,41. Kesimpulannya adalah nilai quick ratio sentra pada tahun 2021 sebesar 0,21. Hal ini menandakan kemampuan sentra dalam melunasi kewajibannya menggunakan aset sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2002, nilai quick ratio mengalami kenaikan sebesar 1,41%. Hal ini menandakan bahwa sentra mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan nilai aset sebesar 1,41. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Setiawati. Rasio likuiditas. Cash ratio. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi liabilitas dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Semakin tinggi artinya akan semakin liquid keuangan perusahaan. Di sisi lain, tingginya rasio ini mengindikasikan ketidakefisienan karena kas adalah aset yang tidak memiliki nilai tambah. Sebab kas tidak memberikan manfaat apapun bagi perusahaan. Untuk rumus cash ratio adalah kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 0,10 dan untuk tahun 2022 mendapatkan nilai 0,80. Untuk kesimpulannya adalah pada tahun 2021 nilai dari cash ratio pada sen mendapatkan nilai yang sangat rendah yaitu sebesar 0,10. Hal ini menandakan bahwa kemampuan sen pada kas dan setara kas masih belum mampu untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Berbeda dengan tahun 2022, sen mendapatkan nilai 0,80 lebih tinggi, maka nilai kas dan setara kas mampu untuk melunasi liabilitas jangka pendek perusahaan. Rasio likuiditas NWC to total asset ratio menjelaskan likuiditas dari modal kerja bersih semakin kecil nilainya, maka likuiditas modal kerja bersih semakin rendah. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Modal kerja bersih merupakan aset lancar yang tersisa setelah perusahaan melunasi utang lancarnya. Rasio ini juga menunjukkan jumlah aset yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan dari hari ke hari. Untuk rumus dari NWC to total asset ratio adalah modal kerja bersih dibagi total aset. Untuk tahun 2021 mendapatkan nilai 0,104 dan untuk tahun 2022 mendapatkan minus 0,029. Untuk kesimpulannya adalah dalam perhitungan NWC to total asset ratio sebesar 0,104 bernilai positif menandakan bahwa sen tidak memiliki kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan di tahun 2022 sen memiliki nilai minus 0,029 atau negatif yang menandakan bahwa sen mengalami kesulitan keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas interval measure fungsinya adalah untuk mengukur seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan membayar biaya operasional per hari menggunakan aset lancarnya apabila tidak ada lagi kas yang masuk ke perusahaan. Biaya operasional dihitung dengan total biaya dikurangi dengan beban bunga dan depresiasi. Untuk rumus interval measure adalah aset lancar dibagi rata-rata biaya operasional.
Untuk nilai internal measure di tahun 2021 sebesar 5,900 dan untuk tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 8,613. Untuk kesimpulannya adalah nilai interval measure SEN pada tahun 2021 sebesar 5,900 menandakan perusahaan mengalami kekurangan dana dan harus tetap beroperasi. Nilai interval measure relatif rendah meskipun nilai beban operasi perusahaan cukup besar. Ini berarti SEN memiliki aset yang lancar untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan, sedangkan pada tahun 2022 nilai interval measure SEN sebesar 8,613. Apabila kekurangan dana dan harus tetap beroperasi selama 8,613, setelah itu aset perusahaan akan habis dan perusahaan tidak mampu lagi menanggung biaya operasional. Rasio solvabilitas berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas. Rasio solvabilitas juga seringkali disebut leverage ratio karena menggambarkan proporsi utang perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang atas pendanaan aset perusahaan, maka akan semakin beresiko suatu bisnis tersebut. Debt to asset ratio. Rasio ini sangat penting untuk mengukur resiko bisnis. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi resiko bisnis karena pendanaan aset dengan liabilitas lebih besar. Untuk rumus debt to asset ratio adalah total liabilitas dibagi total aset. Untuk total dari tahun 2021 mendapatkan sebesar 0,90, untuk tahun 2022 mendapatkan nilai 1,03. Untuk keterangannya adalah rasio total liabilitas SEN pada tahun 2021 sebesar 0,90 memiliki nilai liabilitas lebih rendah, sehingga risiko bisnis juga kecil dan lebih mengandalkan pendanaan dari ekuitas. Dibandingkan SEN, pada tahun 2022 sebesar 1,03 memiliki proporsi utang yang sangat tinggi, menandakan tingginya risiko bisnis perusahaan. Rasio solvabilitas pada debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah mengukur tingkat leverage perusahaan, di mana semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage pada perusahaan. Rumus debt to equity ratio itu sendiri yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Berikut adalah analisis perhitungan PT Chen dengan menggunakan rumus debt to equity ratio. Pada tahun 2021, PT Chen memiliki total liabilitas sebesar Rp17.740.454 dibagi dengan total ekuitas sebesar Rp2.057.875 dengan hasil 8,62. Pada tahun 2022, total liabilitasnya sebesar Rp20.693.476 dibagi dengan total ekuitas minus Rp592.427 dengan hasil minus 34,93. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai debt equity ratio pada tahun 2021 sebesar 8,62 kali lebih besar dari total ekuitasnya, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendanaan PT Chen berasal dari kreditur dan dari modal sendiri. Untuk tahun 2022 mendapatkan nilai negatif atau lebih buruk dari tahun 2021 sebesar minus 34,93 yang mana nilai tersebut resiko perusahaannya tinggi. Rasio solvabilitas pada equity multiplier. Equity multiplier adalah mengukur seberapa besar aset perusahaan yang didanai ekuitas, di mana semakin tinggi rasio ini akan semakin tinggi pula risiko bisnis karena sebagian besar pendanaan berasal dari liabilitas. Rumus dari equity multiplier ini adalah total aset dibagi dengan total ekuitas. Berikut adalah analisis perhitungan PT Chen dengan menggunakan rumus equity multiplier. Pada tahun 2021, PT Chen memiliki total aset sebesar Rp19.798.329 dibagi dengan total ekuitas yaitu sebesar Rp2.057.875 dengan hasil 9,62. Pada tahun 2022, PT Chen memiliki total aset yaitu sebesar Rp20.101.409 dibagi dengan total ekuitas yaitu minus Rp592.427 dengan hasil minus 33,93.
Kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada equity multiplier ini adalah total aset PT Chain pada tahun 2021 sebesar 9,62 dari total ekuitas. Perhitungan rasio equity multiplier menunjukkan kecil proporsi ekuitas terhadap pendanaan aset PT Chain. Di tahun 2022 sebesar minus 33,93 didanai oleh ekuitas. Perhitungan rasio equity multiplier menunjukkan lebih besar terhadap pendanaan aset PT Chain. Rasio solvabilitas pada long term debt ratio. Long term debt ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka panjang yang dimiliki. Long term debt ratio dapat digunakan sebagai pertimbangan yang penting bagi manajer dalam kebijakan utang perusahaan dalam jangka panjang. Rumus dari long term debt ratio itu sendiri yaitu liabilitas jangka panjang dibagi dengan liabilitas jangka panjang ditambah dengan total ekuitas. Berikut adalah perhitungan analisis PT Chain dengan menggunakan rumus long term debt ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dari PT Chain pada tahun 2021, hutang jangka panjangnya dengan nominal Rp11.735.750 dibagi dengan modal sendiri yaitu sebesar Rp2.057.875 dengan hasil 5,70. Pada tahun 2022, hutang jangka panjangnya yaitu sebesar Rp19.018.439 dibagi dengan modal sendirinya yaitu sebesar Rp592.427 dengan hasil 32,10. Berikut kesimpulan dari rumus long term debt ratio yaitu pada tahun 2021 sebesar 5,70, nilai ini rendah dikarenakan nilai ekuitas PT Chain sangat tinggi dan tidak sebanding dengan nilai liabilitas perusahaan. Sedangkan untuk nilai long term debt pada tahun 2022 yaitu sebesar 32,10. Nilai ini tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Liabilitas pada tahun 2022 merupakan liabilitas jangka pendek, memicu resiko yang disebabkan ekuitas yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya. Semakin tinggi proporsi utang jangka panjang, semakin beresiko juga, sebab utang jangka panjang mencakup pendanaan jangka panjang. Rasio solvabilitas pada time interest earned ratio. Time interest earned ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan melunasi beban bunga menggunakan laba yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan laba untuk melunasi beban bunga yang timbul akibat liabilitas perusahaan. Untuk rumus dari time interest earned ratio itu sendiri yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Berikut adalah analisis perhitungan PT Chain dengan menggunakan rumus time interest earned ratio. Pada tahun 2021, PT Chain memiliki laba sebelum bunga dan pajak yaitu dengan nominal minus Rp160.487 dibagi dengan beban bunga yaitu Rp550.556 dengan hasil minus 0,297. Pada tahun 2022, PT Chain memiliki laba sebelum bunga dan pajak yaitu dengan nominal minus Rp1.957.791 dibagi dengan beban bunga yaitu sebesar Rp1.539.322 dengan hasil minus 1,2719. Yang dapat kami simpulkan pada rumus time interest earned ratio ini adalah kemampuan PT Chain pada tahun 2021 dalam pelunasan beban bunga dengan laba perusahaan tidak baik disebabkan time interest earned ratio PT Chain rendah yaitu sebesar minus 0,297. Sedangkan pada tahun 2022 pelunasan beban bunga dengan laba perusahaan lebih rendah dari tahun 2021 dengan sebesar 1,2719. Beban bunga tinggi disebabkan nilai liabilitas perusahaan juga meningkat. Cash coverage mengukur kemampuan perusahaan melunasi beban bunga liabilitas jangka pendek atau panjang dengan kas yang tersedia, dengan asumsi bahwa kas yang diperoleh perusahaan berasal dari kegiatan operasi perusahaan. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi bunga. Tahun 2021 itu minus 163.487 ditambah 604.050 dibagi 550.556 itu sama dengan
440.563 atau 0,80. Tahun 2022 itu minus 1.957.791 ditambah 2.678.519 dibagi minus 1.539.322 sama dengan 720.728 atau 0,47. Kesimpulannya itu nilai cash coverage CEN pada tahun 2021 sebesar 0,80 sehingga jumlah kas yang diperoleh dari kinerja operasi lebih besar dari beban yang ditanggung perusahaan. Sedangkan nilai cash coverage pada tahun 2022 sebesar 0,47 yaitu jumlah kas yang diperoleh dari kinerja operasi lebih besar dari beban bunga yang ditanggung perusahaan. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Rasio profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Ada gross profit margin yaitu mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualan atau pendapatan bersih. Semakin tinggi rasio ini menandakan semakin rendahnya beban pokok penjualan perusahaan dan semakin tinggi efektivitas kinerja operasi perusahaan. Rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan. Tahun 2021 863.806 dibagi 1.747.039 sama dengan 0,49. Tahun 2022 itu 1.092.320 dibagi 2.320.072 sama dengan 0,47. Kesimpulannya, gross profit margin pada tahun 2021 sebesar 0,49 memperoleh laba kotor dari penjualan laba bersih. Rasio tersebut menunjukkan seberapa besar proporsi beban pokok penjualan terhadap penjualan bersih, sehingga pada tahun 2022 sebesar 0,47 dari pendapatan perusahaan beban pokok penjualan. Net profit margin yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2021 itu minus 250.563 dibagi 1.747.039 sama dengan minus 0,143. Pada tahun 2022 itu minus 2.425.039 dibagi 2.320.072 sama dengan minus 1,05. Kesimpulannya, net profit margin pada tahun 2021 sebesar minus 143. Laba bersih diperoleh perusahaan dari total penjualan yang dihasilkan perusahaan selama satu periode, termasuk moderat pendapatan yang diperoleh tergurus oleh beban-beban, terutama beban pokok. Sedangkan pada tahun 2022 beban pokok penjualan mencapai minus 0,14. Laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualan yang dihasilkan perusahaan selama satu periode. Return on asset yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengambilan atas investasi perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2021 itu minus 250.563 dibagi 19.798.329 sama dengan minus 0,01. Pada tahun 2022 minus 2.425.039 dibagi 20.101.049 sama dengan minus 0,12. Kesimpulannya, berdasarkan penghitungan ROA tahun 2021 tingkat pengembalian atas aset sebesar minus 1%. Aset perusahaan yang dimiliki relatif membawa dampak pengembalian yang rendah terlihat dari nilai ROA
sebesar minus 0,01%, sedangkan di tahun 2022 tingkat pengembalian aset sebesar minus 12%. Aset perusahaan yang dimilikinya pun sama memiliki tingkat pengembalian yang rendah, terlihat dari nilai ROA sebesar minus 0,12%. Selanjutnya adalah return on equity. Return on equity adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dan ekuitas. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Laba bersih sendiri di tahun 2021 sebesar minus 250.000 dan total ekuitasnya sebesar 2.875.000 rupiah, menghasilkan 0,12. Dan di tahun 2022 laba bersihnya adalah sebesar 2.425.039 rupiah dibagi dengan total ekuitas sebesar minus 592.427, menghasilkan 4,09. Berdasarkan perhitungan ROE tahun 2021 diketahui bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas adalah sebesar minus 12%. Artinya, dalam setiap 1 rupiah ekuitas yang diinvestasikan akan memperoleh sebesar 12 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 atas ekuitas adalah sebesar 409%. Dalam setiap 1 rupiah yang diinvestasikan akan memperoleh laba bersih 4,09 rupiah. Rasio efisiensi turnover ini mencerminkan seberapa cepat persediaan terjual. Dengan tinggi turnover, maka persediaan perusahaan semakin bagus dan perusahaan akan cepat terjual dan sangat tidak menimbulkan masalah, yaitu persediaan terlalu cepat terjual dan perusahaan mengalami out of stock. Tetapi nilai rasio yang perlu rumusnya adalah inventory turnover, beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk perhitungannya seperti yang ada di slide seperti ini, dan kesimpulannya pada perhitungan di samping pada tahun 2021 CNT mendapatkan nilai inventory turnover sebesar 0,092 kali. Hal ini menandakan bahwa CNT mempunyai nilai beban pokok penjualan yang rendah. Berarti CN pada tahun 2021 menjual produknya dengan sedikit dibandingkan pada tahun 2022 yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi sebesar 166,362. Ini menandakan bahwa penjualan di tahun 2002 mengalami kenaikan. Day sales in inventory. Rasio ini mengukur berapa lama hari yang dibutuhkan perusahaan sehingga persediaan terjual. Rumusnya adalah day sales in inventory sama dengan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan atau inventory turnover. Pada tahun 2021, perhitungannya adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaannya sebesar 0,092, menghasilkan 3.967,39 rupiah. Pada tahun 2022, 365 hari dibagi dengan 166.362 rupiah, menghasilkan 2.194. Kesimpulannya ini dalam perhitungan di atas menandakan bahwa Chen mampu untuk menjual persediaan selama 3.967 hari di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 Chen mampu menjual persediaan yang dimiliki dalam 2.194 hari. Receivable turnover. Rasio ini mencerminkan seberapa besar proporsi piutang dalam penjualan perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik, karena perputaran piutang yang tinggi akan mengindikasi penjualan secara kas lebih tinggi dari penjualan kredit. Rumusnya adalah receivable turnover sama dengan penjualan dibagi dengan piutang usaha. Pada tahun 2021, penjualan yang dimiliki oleh Chen sebesar 1.747.039.000 rupiah.
dibagi dengan piutang usahanya sebesar 520.854.000, menghasilkan 3.354. Pada tahun 2022, penjualannya sebesar 2.320.072.000, dibagi dengan piutang usahanya 708.970.000, menghasilkan 3.272. Artinya, pada tahun 2021 nilai receivable turnover chain sebesar 3.345 ini menandakan bahwa nilai penjualan yang dimiliki perusahaan lebih besar dari nilai saldo piutang. Hal ini mengindikasi efisiensi manajemen dalam mengelola piutang dagang. Begitu juga pada tahun 2022, Chain mendapatkan nilai receivable turnover sebesar 3.272, bahwa semakin tinggi nilai receivable turnover menandakan efisiensi manajemen dalam mengelola piutang dagang yang bagus. Days Sales in Receivables mengukur berapa lama hari yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas piutang usaha. Semakin tinggi resiko ini akan semakin baik karena semakin cepat piutang tertagih akan semakin rendah resiko kerugian piutang yang tak tertagih. Untuk rumus Days Sales in Receivables sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang usaha. Untuk perhitungan Days Sales in Receivables pada tahun 2021 yaitu 365 hari dibagi 3,354 sama dengan 108,823. Untuk tahun 2022, 365 hari dibagi 3,272 sama dengan 111,553. Kesimpulan dari perhitungan di atas menandakan bahwa CENT di tahun 2021 dapat memperoleh pelunasan piutang selama 108,825 hari dan di tahun 2022 sebesar 111,553 hari. Hal ini menandakan bahwa waktu yang dimiliki CENT tergolong lama dalam mendapatkan pelunasan atau penagihan piutang. Fixed Asset Turnover. Pada beberapa jenis perusahaan seperti perusahaan manufaktur, aset tetap merupakan elemen yang materi dalam laporan keuangan sehingga perusahaan menggunakan dana yang cukup besar untuk berinvestasi pada aset tetap. Fixed Asset Turnover menghitung beberapa efisien investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi rasio ini, artinya efisiensi investasi aset tetap perusahaan. Rumusnya, Fixed Asset Turnover sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Untuk tahun 2021, 1.747.039.000 dibagi 18.518.496.000 sama dengan 0,094. Untuk tahun 2022, 2.320.072.000 dibagi 17.724.128.000 sama dengan 0,131. Kesimpulan, nilai fixed asset turnover yang didapat CENT pada tahun 2021 sebesar 0,094, yang artinya Rp1 nilai aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,094, sedangkan pada tahun 2022 dalam Rp1 aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,131 lebih besar dari nilai tahun 2021. Total Asset Turnover menghitung seberapa besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan melalui aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan investasi aset yang besar akan cenderung memiliki perputaran aset yang kecil. Makin tinggi rasio ini artinya, maka efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Untuk rumus total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Untuk tahun 2021, 1.747.039.000
39.000 dibagi 19 miliar 798 juta 329.000 sama dengan 0,088. Untuk tahun 2022, 2 miliar 320 juta 72.000 dibagi 20 miliar 101 juta 49.000 sama dengan 0,115. Kesimpulan, nilai total aset turnover CENT di tahun 2021 sebesar 0,088 dan di tahun 2022 sebesar 0,115, mengalami kenaikan. Namun dari hasil kedua tahun di atas masih tergolong kecil. Di tahun 2021 menandakan penjualan yang diperoleh CENT hanya sebesar 0,08 kali dari total aset yang telah diinvestasikan. Sedangkan di tahun 2022, penjualan yang diperoleh CEN hanya sebesar 0,115 kali dari total aset yang telah diinvestasikan oleh perusahaan. Rasio nilai pasar adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai perusahaan di mata para investor atau nilai pasar dengan nilai perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan. Earnings per share atau EPS mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang terkandung dalam satu lembar saham beredar. EPS merupakan rasio yang digunakan investor dalam menilai seberapa profitable perusahaan. Untuk rumus earnings per share atau EPS adalah laba bersih dibagi saham beredar. Untuk tahun 2021, negatif 250, 563 dibagi 6.178.500 rupiah sama dengan negatif 0,04. Untuk tahun 2022, negatif 2.425.039 rupiah dibagi 6.178.500 rupiah sama dengan 0,39. Kesimpulan, nilai earnings per share di tahun 2021 sebesar negatif 0,04 dan di tahun 2022 sebesar negatif 0,39, mengalami kenaikan kerugian. Artinya, dalam satu lembar saham perusahaan diperoleh kerugian tahun 2021 sebesar negatif 0,04 dan tahun 2022 negatif 0,39 dalam satu lembar saham. Rasio nilai pasar, price to earning ratio, PER. PER menjelaskan evaluasi harga per lembar saham dibandingkan dengan laba per lembar saham. Semakin tinggi nilai PER, maka semakin mahal harga per lembar saham. Begitu pula sebaliknya, PER juga mencerminkan perkembangan growth saham tersebut. Untuk PER tinggi, harga saham perusahaan makin mahal, tetapi growth perusahaan makin tinggi pula. Price to earning ratio PER tahun 2021. Price to earning ratio, harga per saham dibagi laba per saham, 74 dibagi 0,04. Price to earning ratio sebesar minus 1850. Price to earning ratio PER tahun 2022, 74 dibagi 0,39. Price to earning ratio minus 189,74. Kesimpulan, price to earning ratio tahun 2021 sebesar minus 1.850, artinya investor membeli saham dengan harga minus 1.850 lebih besar dari laba per saham. Di tahun 2022 sebesar minus 189,79, artinya investor membeli saham dengan harga minus 189,74 lebih besar dari laba per saham. Nilai PER tahun 2001 dan 2022 memiliki perbedaan minus 1.660,26. Market to book ratio.
Market to book ratio, price to book value (PBV) merupakan rasio yang penting dalam menghitung nilai suatu perusahaan. Rasio ini menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Semakin tinggi nilai PBV, maka semakin mahal harga per lembar saham. Begitu pula sebaliknya, semakin mahal harga saham menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai investor terhadap kinerja perusahaan. Nilai PBV lebih dari satu menandakan nilai pasar perusahaan lebih tinggi dari nilai buku yang mencatat dalam laporan keuangan. Market to book ratio or price to book value tahun 2021, 74 dibagi 0,23 sama dengan 321,74. Sedangkan pada tahun 2022, 74 rupiah dibagi minus 0,18 sebesar minus 411,11. Kesimpulan, di tahun 2021 memiliki PBV sebesar 321,74 lebih tinggi dalam laporan keuangan. Pada tahun 2022 memiliki PBV sebesar minus 411,11 lebih tinggi dari nilai buku. Nilai PBV lebih dari 11 berarti baik karena nilai pasar perusahaan lebih besar dari nilai bukunya. Rasio Tobin-Squew dibuat oleh James Tobin sebagai perbaikan atas rasio nilai R dan nilai buku market to book value (MBV). Tobin-Squew dianggap lebih baik dari rasio MBV karena memasukkan nilai utang perusahaan dalam menghitung nilai pasar dan nilai buku perusahaan. Tobin-Squew tahun 2021 83.493 dikurang 17.750.454 dibagi dengan 19.798.329 sama dengan minus 0,89. Sedangkan di tahun 2022 total nilai pasar 83.493 dikurangi total utang 20.690.476 dibagi dengan total aset sebesar 20.101.49 dengan hasil minus 1,03. Kesimpulan perhitungan di atas mengidentifikasikan bahwa nilai pasar tahun 2021 dihargai dengan minus 0,89. Nilai ini tidak dapat memaksimalkan harga karena terdapat penurunan dari nilai buku. Dan tahun 2022 sebesar minus 1,03. Nilai ini tidak dapat memaksimalkan harga karena terdapat penurunan dari nilai buku. Pendekatan DuPont Corporation menggunakan suatu pendekatan dilakukan untuk melihat efektivitas dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan memecah rasio pengembalian atas aset atau ROE dan pengembalian atas ekuitas disebut ROE menjadi beberapa perhitungan. Melalui analisis DuPont akan diketahui pada bagian manakah yang kurang efisien dan kinerja perusahaan, apakah karena kurangnya profit margin, ketidakefektifan pengelolaan aset, atau karena proporsi ekuitas dan liabilitas yang tidak tepat. Rumus return on asset itu laba bersih per total aset. Selanjutnya, apabila rasio profit margin dikalikan dengan total aset turnover dan equity multiplier, maka diperoleh pengembalian atas ekuitas atau ROE. Profit margin memperlihatkan keuntungan penjualan. Total aset turnover menggambarkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan, dan equity multiplier memperlihatkan proporsi ekuitas atas aset perusahaan. Rumus ROE adalah return on asset laba bersih per total ekuitas. Return on invest capital atau ROIC merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari sumber pendanaan organisasi. ROIC mengukur efektivitas manajerial dalam pengelolaan sumber dana organisasi. Perhitungannya akan memperlihatkan bagaimana pendanaan perusahaan, terutama pendanaan jangka panjang. Untuk kesimpulannya, tahun 2021 return on invest capital sebesar minus 0,01 dan di tahun 2022 sebesar minus 0,12. Artinya keefektifan pengelolaan sumber dana masih mengalami penurunan dari tahun 2021 dan tahun 2002 ini terlihat dari hasil ROIC sebesar minus 0,01 dan minus 0,12. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan bahwa rasio keuangan dihitung dengan cara membagi suatu elemen dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui perbandingan atas kedua elemen tersebut. Rasio keuangan perusahaan dibagi menjadi 5, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau likuiditas jangka panjang dihitung dengan data-data dari laporan keuangan perusahaan.
Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara data dalam laporan posisi keuangan dengan data dalam laporan laba rugi. Yang kemudian rasio profitabilitas dihitung dengan membandingkan laporan laba rugi dengan data laporan posisi keuangan. Dan rasio nilai pasar dihitung dengan membandingkan data dalam laporan laba rugi dengan data pasar maupun data pasar dengan data pada laporan posisi keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua paham apa yang sudah kami sampaikan, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.